semuanya, jadi dalam video ini kelompok kami akan membahas mengenai penyelesaian kudeta di Myanmar melalui ASEAN. Nah teman-teman, sebelum kita mengetahui pembahasan lebih mendalam mengenai bagaimana penyelesaian kudeta di Myanmar melalui ASEAN, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu nih latar belakang dari Myanmar sendiri seperti apa, dan juga berapa kali para militer melakukan kudeta kepada Myanmar. Jadi Myanmar merupakan wilayah bekas jajahan Inggris yang memperoleh kemerdekaannya secara penuh pada tanggal 4 Januari 1948 dengan nama resmi Persatuan Burma. Kemudian pada tahun 1949 terjadi perang saudara antara pemerintah dengan pemberontak termasuk pula tentara komunis dan beragam etnis. Akibat dari perang tersebut terdapat dampak yang dihasilkan dari perang tersebut, yakni dijadikanlah kesempatan bagi para militer untuk mengambil alih kekuasaan melalui kepemimpinan Jenderal Ne Win. Nah, pada masa itu, beliau menuangkan dan menghasilkan sebuah ideologi baru, bernama Jalan Burma menuju Sosialisme. Nah, ideologi ini adalah hasil dari penggabungan Buddhisme dan Marxisme pada saat itu. Namun, akibat yang ditimbulkan adalah menyebabkan kebebasan sipil serta institusi demokrasi menjadi berakhir. Kudeta pertama dilakukan oleh para militer pada tanggal 2 Maret 1962. Nah, kronologinya sendiri, pada saat itu militer posisinya adalah menjadi pengganti untuk pemerintah sipil AFPFL yang dipimpin oleh Perdana Menteri UNU, yang dibantu pula oleh adanya Dewan Revolusi Persatuan dengan diketahui oleh Jenderal Ne Win. Nah, alasan mengapa militer terus melakukan kudeta terhadap Myanmar, yaitu karena para militer ingin mempertahankan hak vetonya. Jadi, hak veto sendiri merupakan hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan, peraturan, dan undang-undang atau resolusi. Nah, hak veto biasanya melekat pada salah satu lembaga tinggi negara atau pada Dewan Keamanan pada Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, akibatnya sendiri pada masa itu beberapa wilayah di Myanmar, kondisi perekonomiannya sangat memprihatinkan. Selanjutnya, kudeta kedua kembali dilakukan pada tahun 1988. Kala itu muncul demonstrasi berdarah besar-besaran di Myanmar yang dikenal sebagai pemberontakan 8888. Nah, kronologinya sendiri, rakyat yang sudah muak dengan korupsi, arogansi kekuasaan, dan kegagalan ekonomi turun ke jalan untuk menuntut pemerintah yang kala itu masih dikuasai militer untuk mundur. Namun, militer masih dapat menguasai kursi kekuasaan hingga pemilu tahun 1990. Nah, dalam momen pemberontakan 8888 ini, Aung San Suu Kyi muncul sebagai aktivis pro-demokrasi yang mencuri perhatian. Sosoknya yang merupakan anak pahlawan nasional dan mendapat pendidikan barat menarik perhatian para masyarakat. Ia kemudian mendirikan Partai Liga Nasional atau NLD pada pemilu 1990 ketika junta militer mengatur pemilihan umum NLD dan memenangkan 81% kursi di pemerintahan. Namun, hal tersebut membuat junta militer menolak untuk mengakui hasil tersebut dan terus memerintah negara di Dewan Hukum Negara dan restorasi ketertiban, dan San Suu Kyi pun dijadikan tahanan rumah hingga tahun 2010 saat militer sudah mulai turun dari tahta kekuasaan. Pada 18 Juni 1989, dilakukan perubahan nama dari Burma menjadi The Union of Myanmar secara resmi dilakukan oleh pemerintahan junta militer. Alasannya adalah agar etnis non-Burma merasa menjadi bagian dari negara. Namun, banyak kelompok oposisi dan negara tetap masih menggunakan nama Burma, karena tidak mengakui legitimasi pemerintah militer yang berkuasa pada saat itu. Tercatat pada tanggal 23 Juli 1997, Myanmar bergabung sebagai anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yaitu masuk kepada ASEAN. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1990 kembali terjadi lagi, pada tanggal 1 Februari 2021, di mana para militer kembali melakukan kudeta ketiga kalinya kepada Myanmar. Pasalnya pada tanggal itu, Suu Kyi dilaporkan ditahan. Aung San Suu Kyi ditahan bersama dengan Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya oleh kelompok militer. Hal ini terjadi setelah berhari-hari ketegangan meningkat antara pemerintah sipil dan juga junta. Kali ini, kudeta dilakukan militer dengan alasan bahwa pemilu yang diadakan tahun lalu, yang dimenangkan oleh partai NLD-nya, Aung San Suu Kyi menang karena curang dan membuat militer tidak terima dengan hal tersebut. Maka dari itu, pemimpin tertinggi Tatmadaw, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, bersikeras bahwa kudeta militer adalah langkah yang dibenarkan.
Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, ada beberapa hal nih yang menurut kelompok kami perlu menjadi perhatian. Yang pertama, ada nggak ya upaya dari ASEAN untuk menyikapi permasalahan kudeta di Myanmar tersebut? Dan kira-kira kalau ada upayanya, apa aja ya hambatannya? Nah, langsung aja kita bahas dari ASEAN itu apa. Pasti ada yang belum tahu kan ASEAN itu apa, manfaatnya apa, dan tujuannya apa sih ada ASEAN. Lalu baru kita bahas ke upaya dan hambatannya. Tujuan ASEAN adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regional yang masih dalam tahap kooperatif dan belum bersifat integratif. Prinsip dasar ASEAN yang pertama yaitu respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity, and national identity of all ASEAN member states. Tercatat di makna butir 1 bahwa anggota ASEAN tidak boleh campur tangan kepada urusan internal negara ASEAN lainnya. Semua anggota ASEAN harus saling menghormati satu sama lain dan tidak boleh ada intervensi kedaulatan negara. Yang kedua, shared commitment and collective responsibility in enhancing regional peace, security, and prosperity. Tercatat di makna butir 2 bahwa negara anggota ASEAN saling bekerja sama dan bertanggung jawab bersama. Yang ketiga, renunciation of aggression and of the threat or use of force or others action in any manners inconsistent with international law. Tercatat di makna butir 3 bahwa jika terjadi sengketa internasional yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, maka penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Akan tetapi, jika di ASEAN, untuk menyelesaikan masalah akan dilakukan diskusi yang disebut dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan non-intervensi. Tidak boleh ada campur tangan terhadap urusan personal di Asia Tenggara. Terakhir, enhance consultation on matters seriously affecting the common interest of ASEAN. Tercatat di makna butir ke-7 bahwa musyawarah untuk mufakat setiap persoalan yang ada di Asia Tenggara penyelesaiannya dengan musyawarah mufakat, tidak dengan voting atau hukum secara langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai upaya ASEAN dalam menyikapi permasalahan kudeta di Myanmar. Jadi, dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami negara-negara anggotanya, ASEAN lebih menekankan pada penyelesaian secara damai melalui dialog, konsultasi, dan negosiasi seperti yang tercantum dalam pasal 22 Piagam ASEAN. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik dan kekerasan. Cara penyelesaian masalah ini disebut dengan ASEAN Way. ASEAN Way sendiri memiliki 3 pilar utama, yaitu prinsip non-interference, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus, minimalis dan informalitas dalam mekanisme institusionalisasi atau soft institutionalism. Untuk menghadapi permasalahan kudeta di Myanmar, ASEAN tetap bersikeras mempertahankan ASEAN Way dengan salah satu prinsip yang ASEAN miliki, yaitu prinsip non-interference. Negara yang masih menerapkan prinsip non-interference salah satunya ialah anggota negara yang bergabung dengan ASEAN. Dengan demikian, ASEAN menetapkan prinsip non-interference yang menjadikan prinsip tetap ASEAN diadopsi secara kolektif untuk menjaga masing-masing kedaulatan negara anggota, di mana negara anggotanya tidak boleh melakukan intervensi terhadap masalah internal yang dihadapi oleh salah satu negara anggotanya. Seiring dengan berkembangnya waktu, muncul permasalahan ketika terdapat isu-isu terkait kemanusiaan, di mana prinsip-prinsip non-interference ini bertujuan untuk melindungi negara anggotanya dari intervensi negara-negara lain, tetapi di sisi lain, isu-isu terkait kemanusiaan juga tidak bisa diabaikan. Oleh sebab itu, berkaitan dengan permasalahan di Myanmar, posisi ASEAN menjadi serba salah. Di satu sisi, ASEAN tetap bersikeras untuk mempertahankan prinsip non-interference, sehingga ASEAN tidak mampu memberikan tindakan konkret untuk mengatasi sikap kekerasan pemerintahan militer di Myanmar. Dengan demikian, upaya ASEAN untuk menyelesaikan permasalahan kudeta di Myanmar adalah dengan mempertahankan prinsip non-interference dan mengutamakan dialog secara persuasif. Upaya yang dilakukan oleh ASEAN tersebut dianggap sebagai Code of Conduct sebagai bentuk implementasi dari ASEAN Way. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN dan negara yang mengundang Myanmar untuk bergabung ke dalam ASEAN, Indonesia juga ikut berperan dalam memberikan upaya dalam menyikapi permasalahan kudeta di Myanmar. Indonesia dalam menyikapi upaya terhadap permasalahan kudeta di Myanmar didasari dengan dilaksanakannya pertemuan KTT ASEAN pada tanggal 24 April 2021, di mana pertemuan KTT ini bertujuan untuk menjalankan high level meeting dan untuk merancang solusi bersama mengenai konflik di Myanmar.
Dari pertemuan KTT ASEAN yang diadakan di Jakarta menghasilkan 5 poin konsensus, yakni segera memberhentikan kekerasan yang terjadi di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya, memulai dialog konstruktif dengan melibatkan semua pihak yang terkait dan mulai mencari penyelesaian untuk kepentingan rakyat di Myanmar. Ketua ASEAN akan mengirimkan utusan khusus sebagai fasilitator mediasi dalam proses dialog dan dibantu oleh Sekretaris Jenderal ASEAN. ASEAN akan memberikan pertolongan kemanusiaan melalui AHA Center, dan yang terakhir, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak yang bersangkutan atau Chairman's Statement on the ASEAN Leaders Meeting 2021. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hambatan yang dihadapi ASEAN dalam menyikapi permasalahan kudeta di Myanmar. Jadi seperti yang kita ketahui dan sudah dijelaskan sebelumnya, ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam negara anggotanya itu menggunakan ASEAN Way, di mana salah satu pilarnya adalah prinsip non-interference atau prinsip non-intervensi, yang menjadi prinsip dasar bagi ASEAN untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggotanya. Prinsip ini tampaknya membelenggu ASEAN dan usaha yang dijalankan ASEAN untuk menekan militer Myanmar menjadi tidak maksimal. Menurut Charles Santiago selaku Kepala ASEAN Parliamentarians for Human Rights, ASEAN mampu menekan militer Myanmar dan mendukung rakyat. ASEAN dalam hal ini dapat mengeluarkan sanksi embargo yang ditujukan kepada pemimpin angkatan bersenjata, bukan kepada sipil. ASEAN sebagai organisasi geopolitik di kawasan Asia Tenggara merupakan harapan terbesar bagi masyarakat sipil Myanmar. Kemudian hambatan yang selanjutnya adalah masih terpecahnya sikap beberapa pemimpin ASEAN. 4 negara anggota yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina telah mendesak secara khusus agar dilakukannya intervensi. Indonesia melalui Presiden Jokowi telah meminta kepada militer Myanmar untuk melakukan dialog inklusif dan meminta Panglima Militer Myanmar yaitu Jenderal Min Aung Hlaing untuk membebaskan para tahanan politik. Kemudian Malaysia dan Filipina tidak mengakui bahwa junta militer Myanmar sebagai pemerintah yang sah. Perdana Menteri Singapura kemudian menyatakan bahwa penindasan militer terhadap aksi demonstrasi merupakan hal yang tidak dapat diterima. Kemudian negara anggota lainnya seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Laos tidak memberikan respon terhadap isu Myanmar. Hal ini dikarenakan Thailand memiliki kepentingan yaitu impor gas alam dari Myanmar yang merupakan 30% sumber listrik Thailand. Sementara pemimpin Vietnam berhubungan erat dengan mitra militernya di negara Myanmar dan perusahaan telekomunikasi Vietnam juga bekerja sama dengan militer di Myanmar. ASEAN mungkin harus memperbaiki atau merubah prinsip mereka untuk melakukan upaya menyelesaikan masalah sehingga para negara di ASEAN dapat lebih mudah untuk melakukan atau memberikan bantuan agar suatu masalah di satu negara dalam lingkup ASEAN ini cepat selesai. Kemudian adalah para pemimpin negara pun harus bisa lebih mengambil tindakan secara bersama dengan pemikiran yang jelas dengan berpatokan dengan satu tujuan dan prinsip.